Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami mau bercerita tentang Siti Masitoh. Ketika melaksanakan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW mencium bau yang sangat harum. Berasal dari manakah bau harum tersebut? Mengapa kuburan Siti Masitoh berbau harum? Untuk jelasnya, mari kita ikuti cerita Siti Masitoh. Fir'aun yang menganggap dirinya sebagai Tuhan setelah kedatangan Nabi Musa alaihissalam merasa sangatlah gelisah dan resah akan dakwah Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa telah menunjukkan mukjizat yang sangat menakjubkan dari tongkat yang berubah menjadi ular dan tangannya mengeluarkan sinar di depan kedua mata Fir'aun. Dia takut kalau semua orang akan mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Untuk itu Fir'aun selalu berlaku kejam kepada pengikut Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Raja Fir'aun membuat peraturan menakut-nakuti yang lain agar tidak menyembah Allah. Meskipun tak banyak yang langsung masuk Islam setelah mendengar dakwah Nabi Musa alaihissalam, namun ternyata banyak orang yang diam-diam mengikuti petunjuk Nabi Musa alaihissalam. Salah satu pengikut Nabi Musa alaihissalam adalah Siti Masitoh yang menjadi tukang sisir putri kerajaan. Suatu hari putri memanggil Masitoh. Masitoh, kemari. Ya putri, tolong sisir rambut indahku ini. Aku akan menghadiri acara kerajaan 2 jam lagi. Baik putri, saya tidak akan mengecewakan Tuan Putri. Cepatlah Masitoh, jangan banyak bicara. Setelah ini saya harus perawatan kuku dan berhias. Baik putri. Sedang menyisir, tiba-tiba sisir yang digunakan oleh Siti Masitoh pun terjatuh. Astagfirullahaladzim, ucap Masitoh. Kata apa itu? Kok baru dengar saya? Bukan apa-apa Tuan Putri. Baiklah, selesaikan tugasmu, lalu pergilah. Baik Putri. Setelah mendengar kata yang asing dari bibir Siti Masitoh, Putri Raja Fir'aun berbincang dengan Haman, yaitu penasehat kerajaan, tentang kata asing itu. Paman Haman, kemarilah. Ada apa Tuan Putri? Pernahkah paman mendengar kata astagfirullah? Astagfirullahkah putri? Ya benar kata itu. Putri mendengar kata itu dari siapa? Dari penyisir rambutku, Siti Masitoh. Memang kenapa paman? Kata astagfirullah itu adalah ajaran Musa, si penyihir itu. Oh begitu, artinya Siti Masitoh telah mengkhianati kita paman. Ya benar Tuan Putri. Lalu apa yang akan paman lakukan? Saya akan memberitahu ayah Tuan Putri tentang kejadian ini. Nanti beliaulah yang memutuskan untuk mengampuni atau memberikan hukuman. Baiklah paman. Lalu apa yang harus aku lakukan? Lebih baik Tuan Putri bersikap biasa saja, seolah tidak terjadi apa-apa. Baiklah paman. Dengan berjalan agak tergesa-gesa, Haman menuju ke singgasana Raja Fir'aun. Ada apa Haman? Maaf tuanku, hamba ada berita. Berita apa Haman? Apa itu tentang Musa? Ya, engkau benar tuan. Apa itu? Katakanlah Haman. Kita telah menemukan pengkhianat di dalam istana tuanku. Apa? Siapa dia? Siapa yang berani mengikuti Musa? Siti Masitoh tuanku. Kenapa kau bisa berkata seperti itu? Apa yang telah dilakukannya? Ia mengucapkan kalimat astagfirullah tuanku. Kau mendapat berita itu dari siapa?
dari Tuan putri kesayangan Anda, tuanku. Panggillah ia kemari. Baiklah, tuanku. Haman kemudian bergegas memanggil putri Raja Fir'aun. Maaf Tuan putri, hamba mengganggu. Ada apa, Paman? Raja memanggil Anda, Tuan putri. Ayah memanggilku. Apa saya berbuat salah, Paman? Bukan, Tuan putri, ini mengenai Siti Masitoh. Baiklah, aku akan segera ke sana. Baik, Tuan putri. Tak lama kemudian, putri Raja Fir'aun pun menghadap ayahnya. Ada apa, ayah? Kenapa memanggilku? Aku dengar dari Haman bahwa kau telah mendengar Siti Masitoh mengucapkan kata-kata dari pengikut Musa. Apa itu benar? Itu benar, ayah. Baiklah kalau begitu, panggilkan Siti Masitoh kemari beserta keluarganya. Baik, ayah. Sang putri pun memanggil pengawal untuk membawa Siti Masitoh beserta keluarganya menghadap kepada raja. Pengawal, ada apa putri? Panggil Siti Masitoh beserta keluarganya kemari. Baik putri. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya Siti Masitoh datang beserta keluarga besarnya, dan sang putri diminta untuk meninggalkan ruang utama kerajaan. Wahai Siti Masitoh, tahukah kau mengapa kau kupanggil? Tidak, tuanku, saya tidak tahu. Ku dengar kau mengucapkan kata-kata para pengikut Musa. Benar begitu? Benar, tuan. Bukankah kau tahu apa akibatnya? Saya tahu, tuanku. Lalu mengapa kau tetap melakukannya? Karena yang berhak disembah hanyalah Allah, tiada yang lain. Baiklah kalau itu maumu. Pengawal, bawakan mangkok besar berisi air beserta perapian di bawahnya. Baik, tuanku, akan segera hamba laksanakan. Beberapa saat kemudian pengawal membawakan perapian beserta mangkok besar. Sudah siap, tuanku. Lihatlah Masitoh, kau akan kurebus beserta keluargamu bila kau tetap tidak mau menyembahku. Tidakkah kau kasihan kepada suami dan anak-anakmu? Tetaplah menyembahku, Masitoh. Tidak, tuan. Baiklah kalau begitu. Pengawal, seret suaminya dan masukkan ke mangkok besar itu. Baik, tuan. Sang pengawal pun menyeret suami Siti Masitoh dan membawanya hingga di pinggir mangkok besar yang berisi air mendidih. Apa ada kata-kata terakhir? Suami Siti Masitoh pun memberikan pesan terakhirnya. Masitoh, tetaplah pada pendirianmu. Allah tidak akan pernah menganiaya hambanya yang beriman. Pengawal, masukkan dia. Pengawal pun memasukkannya ke dalam mangkok besar. Dengan mengucapkan La ilaha illallah, suami Masitoh pun masuk ke mangkok yang besar itu. Bagaimana, Masitoh? Kau tetap tidak menyembahku? Tidak, tuanku. Masukkan anak-anaknya mulai dari yang paling besar. Sang pengawal pun membawa anak sulung Siti Masitoh ke pinggir mangkok besar untuk direbus. Apa permintaan terakhirmu? Ibu, sampai jumpa di surga, Ibu. Allah Maha menepati janji. Permintaan macam apa itu? Ceburkan dia. Anak pertama Siti Masitoh pun akhirnya diceburkan ke air mendidih. Namun sebelumnya membaca La ilaha illallah. Kemudian anak yang keduanya juga begitu. Seperti kakaknya, dia juga berkata, Ibu, kita akan bertemu lagi di surga. Kalian benar-benar telah terkena sihir Musa. Ceburkan dia. Sambil membaca La ilaha illallah, anak kedua pun diceburkan. Bagaimana, Masitoh? Ini kesempatan terakhirmu untuk memohon ampun padaku dan kembali menyembahku. Tidak, Tuan, saya hanya akan memohon ampun dan menyembah Allah saja.
Benar-benar terlaluan kau ini. Lihatlah anakmu yang masih bayi. Apa kau tidak merasa kasihan? Kalau kau tidak sayang pada nyawamu, paling tidak sayangilah nyawa anakmu yang masih bayi itu. Dia masih punya hak untuk hidup, masih toh. Siti Masito pun sempat terdiam karena melihat anaknya yang masih bayi mungil itu. Namun saat itu keajaiban Allah datang. Allah menepati janjinya. Bayi Siti Masito yang belum bisa bicara, tiba-tiba bicara dengan sangat jelas. Ibu, janganlah kau ragu. Janji Allah itu pasti, Ibu. Karena melihat keajaiban di depan matanya, Siti Masito pun menjadi semakin yakin akan janji Allah. Dan dengan lantang ia menjawab, "Tidak, Tuhan, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Tuhan saya adalah Allah, meskipun saya dan bayi saya harus mati." Pengawal, ceburkan dia ke air mendidih. "Baik, Tuhan." La ilaha illallah. Akhirnya Siti Masito beserta anak yang masih bayi diceburkan ke dalam mangkok yang berasa air mendidih itu. Namun kasih sayang Allah selalu berpihak pada orang beriman dan beristiqomah dalam keimanannya. Mereka semua telah meninggal dunia sebelum dimasukkan ke dalam air yang mendidih, sehingga Siti Masito beserta keluarganya tak merasakan panasnya air mendidih. Inilah kisah Masito yang telah ikhlas, sabar, dan tabah menghadapi cobaan walaupun nyawa taruhannya. Demikian kisah Masito, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.